Salam Bapak Ibu guru semua. Ya. Luar biasa ya semangatnya. Jadi pertama-tama terima kasih Bapak Ibu semua sudah hadir, dan hari ini saya akan menyampaikan materi yang sudah dipelajari di guru penggerak, yaitu modul pertama 1.4, yaitu budaya positif. Nah, budaya positif ini ada beberapa yang kita pelajari di dalam. Nanti sebentar kita akan pelajari bersama-sama, dan mungkin Bapak Ibu juga yang sebenarnya sudah jalankan, tetapi kita tidak tahu sebenarnya ini di budaya positif ini apa yang sudah kita terapkan. Jadi langsung saja, budaya positif ini adalah satu kebiasaan baik yang diharapkan dapat dilakukan oleh siswa dalam lingkungan sekolah. Nah, untuk memulai budaya positif diperlukan itu sebenarnya dari diri kita, dari guru. Jadi budaya positif itu sebenarnya kita menjadi teladan terlebih dahulu. Setelah itu baru diteruskan kepada siswa dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan positif sehingga siswa mampu mendisiplinkan dia punya diri sendiri. Nah, budaya positif ini kurang lebih lumayan banyak ya Bapak Ibu. Di sini ada 6 materi yang kita pelajari hari ini, tetapi nanti saya akan buat singkat, mungkin satu babnya itu atau satu materinya itu mungkin 2 menit saja, dan nanti kita ada seri sedikit mungkin dari Bapak Ibu juga. Yang pertama ada disiplin positif, yang kedua ada motivasi, hukuman dan penghargaan, yang ketiga ada keyakinan keras, dan 5 fungsi kontrol, kebutuhan dasar manusia, dan segitiga restitusi. Jadi nanti di segitiga restitusi ini sebenarnya ada hubungannya dengan motivasi, hukuman dan penghargaan. Di situ sebenarnya ada pendekatan restitusi juga. Nah, kita lanjut saja dalam yang pertama, disiplin positif ini. Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi itu kita perlu meninjau kembali penerapan di sekolah kita. Apakah sudah betul-betul dijalankan dengan menerapkan disiplin positif yang sebenarnya. Nah, jadi kebanyakan kita menghubungkan kata disiplin ini dengan tata tertib, aturan, dan lain sebagainya. Dan biasanya juga disiplin positif ini kita hubungkan dengan hukuman. Nah, ini sebenarnya tidak boleh Bapak Ibu ya, untuk menerapkan disiplin positif ini sebenarnya kita harus mulai dari dia punya diri sendiri, dan tidak boleh dikaitkan dengan aturan ataupun hukuman. Jadi dia akan menimbulkan yang terakhir di sini, yaitu ketidaknyamanan nanti kalau kita menerapkan disiplin positif yang salah. Nah, untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan ini, kita perlu menciptakan murid yang merdeka. Salah satu utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Nah, disiplin di sini ini harus ada disiplin dari dalam diri atau motivasi internal. Jadi sebenarnya kita mau terapkan disiplin positif, anak-anak itu sendiri yang harus memiliki motivasi tersendiri dari dia punya dalam diri. Kalaupun kita ada faktor eksternal itu, mungkin kita hanya memberikan motivasi sedikit saja untuk anak itu. Jadi seharusnya dia dengan kesadaran penuh dia terapkan dia punya disiplin akan disiplin positif ini dan di dalam lingkungan sekolah. Yang kedua ada, kita sudah masuk di bagian kedua, ada motivasi. Nah, ini 3 motivasi perilaku manusia, dan ini sebenarnya cenderung terjadi di dalam lingkungan sekolah juga. Yang pertama, orang menerapkan disiplin itu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu kita pada murid biasanya seperti itu, dan mungkin kita juga ya, takut dapat surat panggilan kalau terlambat atau surat peringatan. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ada juga ini, makanya di kurikulum mereka itu sebenarnya sudah tidak boleh lagi yang namanya penghargaan dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, sebenarnya ini yang harus dicapai betul-betul untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebenarnya ini yang motivasi yang harusnya kita tumbuhkan pada anak-anak, bahkan kita punya diri sendiri. Jadi yang satu itu tidak boleh, dan yang kedua itu apalagi ya. Jadi dia harus bagian yang ketiga itu menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu yang seharusnya menjadi motivasi kita dan kita terapkan kepada kita punya peserta didik atau anak-anak. Terus ada juga hukuman, konsekuensi, penghargaan, dan restitusi. Ini dia mirip-mirip ya. Mungkin Pak Lana bisa baca untuk kita. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan
atau keyakinan kelas atau sekolah di sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Kali ini kita akan diperkenalkan program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Iya. Jadi hukuman konsekuensi itu nanti dia mirip-mirip ada satu yang menjadi alternatif yaitu restitusi. Itu pendekatan yang mana kita mau menyadarkan itu anak dan dia sendiri menyadari dia punya kesalahan, terus dia cari jalan keluar. Itu yang dinamakan pendekatan menggunakan restitusi ini. Sedangkan hukuman konsekuensi itu kita sudah pelajari dan kita sudah tahu apa itu hukuman dan konsekuensi. Jika sekolah kita masih terapkan, saya berharap kita sudah mulai kurangi sudah, dan kalau bisa kita hilangkan. Nah, ada juga kaitannya dengan penghargaan yang tadi saya sudah sampaikan, dan kita punya sekolah ini juga sudah mulai menyadari akan hal ini. Mengenai penghargaan ini sebenarnya tidak boleh ya, karena ada yang dikatakan oleh Afikon ini, dalam dia bilang ketika kita menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya. Jadi kita perlu ada penghargaan, begitu baru mereka lakukan. Misalnya itu adalah motivasi yang salah ketika kita membuat yang namanya penghargaan. Jadi misal dia belajar terus dari satu, terus dia dapat ini dan dapat ini dari segala macam. Sebenarnya kita sedang berasumsi bahwa mereka itu tidak dapat melakukan, atau mereka tidak, istilahnya kita tidak membagi rata anak-anak di, padahal sebenarnya mereka semua itu sebenarnya bisa. Terus Afrikan ini juga menjelaskan, ini yang saya senang dari materi ini, yaitu penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi. Jadi sebenarnya penghargaan atau hukuman itu menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi sebenarnya kalau kita mendapat pelajaran atau mendapat pendidikan, itu sebenarnya suatu penghargaan tersendiri untuk kita. Sebenarnya ketika dia dapat belajar, ketika dia dapat mendapat ilmu, sebenarnya itu sebenarnya suatu penghargaan untuk kita punya diri sendiri. Tanpa kita ada embel-embel harus dapat ini, dapat itu, dan lain sebagainya. Jadi pendidikan sendiri itu sebenarnya adalah suatu penghargaan. Nah, ini yang restitusi ini, Pak, bisa minta tolong Ibu Christine bisa baca untuk kita. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Iya, jadi pendekatan restitusi ini nanti ada lebih detailnya juga. Mungkin Bapak Ibu juga pernah lakukan ketika ada yang masalah, siswa masalah. Sebenarnya Bapak Ibu sudah lakukan pendekatan restitusi, tapi kurang menyadarinya saja. Jadi sebentar kita akan lihat pendekatan lebih detailnya. Dan restitusi ini juga membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi pendekatan restitusi ini ketika anak-anak berbuat salah, kalau kita lakukan, dia akan menyadari sendiri, dan kita jangan langsung kasih solusi. Nanti dia akan berusaha untuk cari solusi, kira-kira setelah saya buat ini, apa yang saya harus lakukan untuk memperbaiki kesalahan. Jangan kita langsung cari solusinya, biar dia menyadari, kemudian dia akan cari solusi. Misalkan mungkin ada beberapa teman guru yang sudah melakukan teknik ini, tapi kurang tahu bahwa sebenarnya ini saya sudah lakukan. Kalau kemarin saya buatnya di anak murid saya di anak warid 7B, itu dia tidak menentukan tugas, dan itu lakukan ini, dan saya rasa juga sangat membantu itu pendekatan restitusi ini. Nanti kita lihat sama-sama di langkah-langkah. Terus melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal. Jadi kita tadi dia sudah sadar apa yang dia punya kesalahan, dia akan evaluasi itu dan dia akan cari solusi. Terus dia memperbaiki kesalahan dan dapat mendapatkan kembali harga dirinya. Terus restitusi juga menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Ini kalau kasusnya siswa 2 itu ada masalah. Ini kalau kita lakukan pendekatan, nanti akan menguntungkan bagi yang pelaku dan juga korban. Jadi kita jangan, ketika ada 2 orang bermasalah, kita jangan langsung serang dua-dua.
Jadi nanti ada pihak yang korban dan pelaku juga merasa diuntungkan, atau yang satu tidak merasa salah walaupun dia berbuat salah. Ini yang menurut saya sangat bagus pendekatan restitusi ini. Terus kita sudah masuk di keyakinan kelas. Ini ada 2 pertanyaan yang akan memandu kita. Yang pertama, kenapa kita gunakan helm saat mengendarai motor? Kedua, kenapa kita menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, yang pertama itu sudah pasti untuk keselamatan Bapak Ibu ya. Dan yang kedua ini pasti untuk kesehatan. Nah, seperti itu juga hubungannya dengan keyakinan kelas. Jadi anak-anak itu atau peserta didik itu dia akan tahu apa yang dia akan dapat ketika dia lakukan itu keyakinan kelas. Makanya keyakinan kelas itu alangkah lebih bagus itu kita buatnya itu bersama-sama dengan peserta didik. Kan biasanya kita yang buat terus kita langsung kasih tempel langsung ditembak kan. Tapi sebenarnya keyakinan kelas itu adalah langkah-langkahnya kita buat bersama peserta didik. Nah, keyakinan kelas ini juga ada nilai-nilai kebajikan yang sebenarnya peserta didik itu mereka sadari ketika membuat keyakinan kelas. Misalkan mengerjakan tugas tepat waktu. Misalkan ada kok Bapak Ibu keyakinan kelas seperti itu kok? Ada. Nah, itu apa? Nilai apa yang? Iya, itu nilai tanggung jawab. Jadi ada nilai yang nanti ketika membuat keyakinan kelas itu mereka akan Bapak Ibu dan peserta didik itu akan munculkan bersama-sama atau mereka tahu. Jadi setiap keyakinan kelas itu ada nilai-nilai kebajikan apa yang mereka tahu dan mereka ungkapkan sendiri. Jadi itu akan jadi tanggung jawab bagi mereka. Terus ketika keyakinan kelas itu saya sampaikan sedikit juga bahwa keyakinan kelas itu dia harus bersifat itu dia punya poin-poin itu harus konotasinya positif. Jadi tidak menggunakan kalimat yang negatif. Misalkan tidak membuang sampah sembarangan. Itu berarti kita harus gantikan dengan kalimat yang positif. Tidak membuang sampah berarti kita buatnya positif, jadi menjaga kebersihan. Jadi seperti itu. Jadi jangan tampilkan yang tidak atau dilarang, tidak boleh. Jadi kita harus ubah ke kalimat yang positif. Jadi ada poin-poin tadi. Keyakinan kelas itu harus ada nilai-nilai kebajikan, terus harus membuat dia menjadi kalimat positif. Setelah itu juga Bapak Ibu mungkin ketika buat bersama itu harus ada yang namanya yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Misalkan kalau saya menjaga kebersihan, apa yang saya lakukan? Kelihatannya seperti apa? Berarti kelas bersih, terus ada tempat sampah, sampah-sampah ada di tempat sampah. Itu yang kelihatan. Dan nilai-nilai yang lain juga Bapak Ibu. Dan kita masuk di 5 posisi kontrol. Ini adalah materi berikut dan ini yang sangat melekat sekali di kita. Nanti kita akan sadar kita ini ada di posisi kontrol yang mana sebagai guru. Jadi yang pertama ini ada sebagai penghukum. Nah, ini kita mulai sadar kita ada di posisi mana. Jadi seorang penghukum ini bisa menggunakan hukuman fisik ya sudah pasti ya. Jadi ada kata salah sedikit, ya kiri kanan atau di sini ya. Ini kita masuk di posisi yang penghukum ini. Dia punya kata-kata yang mencerminkan posisi kontrol penghukum ini itu. Patuhi aturan saya, awas ya, atau kamu ini selalu salah, atau selalu pasti kamu yang terakhir. Misalkan dalam peserta didik ada yang lambat begitu. Guru seperti ini senantiasa percaya bahwa hukuman itu atau kekerasan itu adalah salah satu cara untuk kita anak berhasil, padahal sebenarnya tidak. Jadi saya juga ketika belajar ini mulai kurangi dulu yang agak putar-putar tangan tuh saya sudah mulai kurangi. Karena hasilnya ini, Bapak Ibu, kalau kita ada di posisi penghukum ini, yang pertama bisa siswa itu marah dan dia akan dendam. Jadi dia nanti walaupun dia dengar tapi nanti dia pulang itu dia akan dendam. Dan ada efeknya itu, bisa saja dia lihat guru pemotor, dia bisa gores-gores begitu. Dan ini biasanya terjadi di, ya kalau dulu saya ingat di kabupaten ya. Tempat saya PPL dulu terjadi, Ibu, saya punya motor itu korban ya. Yang kedua, kadang juga kita ada di ini posisi. Ketika sebagai guru itu pembuat rasa bersalah. Jadi ini bagian ini guru ini lembut sekali, dia ngomong ini lembut, tetapi
dia akan membuat siswa ini jadi rasa bersalah. Nah ini dia punya kata-kata tuh itu. Ini ibu sangat kecewa ya dengan lu nih beberapa kali. Terus berapa kali Pak harus kasih tahu, lu ini harusnya begini. Terus karena coba kalau orang tua tahu, ini sebenarnya kita ada di membuat anak-anak merasa bersalah untuk ibu. Jadi saya juga jujur, dua posisi ini saya ada di dalam. Nah di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk. Jadi oh ternyata dia menilai diri, oh ternyata karena kita sudah buat itu statement. Ketika guru di posisi teman ini, dia menggunakan humor dan yang baik dan hubungan yang baik dengan dia, ada kedekatan lah istilahnya, kedekatan, dan dia ada sense of humor ya, ada kebiasaan bercanda atau main gila. Tetapi segala sesuatu yang kalau kita terlalu dekat dengan siswa juga tidak baik. Nah biasanya ini dia punya yang dikatakan, ayo bantu demi Pak ya atau demi Ibu ya. Terus ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Jadi ketika kita sudah bantu anak ini, kita ungkit lagi begitu. Terus ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan atau Bapak bantu beres. Nah ini ada dia punya kelemahan di sini. Murid akan merasa senang dengan akrab karena kita posisinya sebagai teman. Dia ini juga termasuk dampak positif, tetapi di situ dikatakan bahwa ini anak ini nanti dia akan tergantung kepada kita terus. Kalau kita posisi teman, jadi ada apa-apa dipicara Ibu Nis misalnya, atau ada apa-apa dipicara Pak Benja, karena dia sudah akrab toh, Pak Rige, atau Pak Rige. Nah ini makanya di sini dia bilang begini, akibat lain dari posisi ini, murid hanya akan berbuat sesuatu bila itu guru yang dekat tuh, yang dia akrab tuh, yang suruh. Yang guru lain dia semua dengar, karena dia terlalu dekat, dia terlalu akrab. Dia hanya dekat dengan guru yang satu ini. Nah itu kelemahan dari posisi sebagai teman. Ini lagi ada posisi yang keempat tuh. Posisi sebagai pemantau ini kita mengawasi, tetapi kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Terus posisi pemantau berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Jadi dia walaupun kita memantau, tetapi tetap kita tegakkan peraturan dan konsekuensi. Kalau kamu lakukan ini, konsekuensinya apa? Jadi kita tetap tegakkan aturan dan konsekuensi. Terus kita dengan menggunakan sanksi dan konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Jadi tidak terlalu dekat kayak tadi posisi teman tadi. Jadi kita betul-betul tempatkan kita punya posisi di sini sebagai guru, sebagai teacher, dan dia itu sebagai peserta didik atau sebagai murid. Terus sebagai seorang pemantau dia ada kalimat-kalimat di sini yang mencirikan, yaitu peraturan apa, terus apa yang telah kamu lakukan, dan sanksi atau konsekuensi apa. Kira-kira kalau peserta didik ini lakukan kesalahan. Kita lihat dia punya hasil ya. Kalau dia posisi kontrolnya sebagai pemantau ini, murid lebih memahami yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Jadi dia pahami karena dia tegakkan itu pada peraturan dan konsekuensi. Terus guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan. Jadi kayak tidak terlalu mau kasar atau dia mau terlalu dekat kayak teman tadi, karena memang kita posisi sebagai teacher dan sebagai murid. Terus murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan ini, dia punya konsekuensi ya. Terus guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang. Jadi bagus posisi pemantau ini sebenarnya juga bagus. Namun kita lihat lagi posisi yang terakhir, yaitu posisi sebagai manajer. Nah posisi sebagai manajer ini supaya apa bisa Pak Markus baca untuk kita. Oh mata, Pak Regen. Oh iya, bisa kurang di sini mata semua berat. Ibu Suli tolong Ibu Suli. Yang ini bisa lihat Pak Guru. Posisi terakhir yaitu manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan.
Ya, terima kasih Ibu. Jadi sebenarnya posisi yang saya pelajari yang mau diinginkan untuk kita sebagai guru itu adalah posisi sebagai manajer, yang mana kita bisa tempatkan sebagai teman dan juga dia bisa sewaktu-waktu kita bisa jadi pemantau di situ. Nah, jadi posisi manajer ini kita membuat peserta didik atau murid itu dia bertanggung jawab atas dirinya diri. Dan kalau kira-kira dia sudah meyakini sesuatu hal, berarti dia harus lakukan apa yang konsekuensinya juga apa, karena dia ada kaitannya juga dengan pemantau tadi. Jadi dia punya ciri-ciri itu ketika anak berbuat masalah tuh dia pertama dia langsung apa yang kita yakini gitu. Kira-kira keyakinan apa yang kamu sudah langgar gitu. Terus apakah kamu meyakini kalau kamu buat ini atau buat ini apa yang terjadi. Terus jika kamu yakini apakah kamu bersedia memperbaiki. Jadi ini dia ada hubungannya dengan restitusi tadi di posisi kontrol yang manajer ini, supaya anak-anak itu mencari solusi atas masalah yang telah dibuat sendiri. Jadi kita seperti yang tadi pendekatan restitusi, dia tidak langsung ya, tidak langsung. Potong kita cari solusi ke si peserta didik itu. Nah, jadi dari 5 posisi kontrol itu kita sudah mulai sadar kira-kira kita ada di mana. Kalau saya pasti ya 1, 2, 3 itu menjadi bagian. Berikut ada satu materi lagi Bapak Ibu. Ini singkat saja, kebutuhan dasar manusia. Jadi waktu masuk di ini materi ini saya bingung juga, ini sebenarnya kita mau jadi bapak ani atau jadi orang tua ini. Karena jadi guru ini kita harus tahu kebutuhan ini peserta didik, penguasaan, kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan bertahan hidup. Jadi kalau dia punya kesimpulannya begini Bapak Ibu, kalau peserta didik itu dia ada bermasalah, kita perhatikan di ini 5 kebutuhan dasar. Nanti saya bagikan di buku. Kira-kira ada kebutuhan pasti yang dia tidak penuhi. Makanya ini anak ini pasti bermasalah. Bisa dikasih kasih sayang dan rasa diterima, ataupun kebebasan, atau kesenangan, atau penguasaan, atau bertahan hidup. Jadi anak-anak bisa saja dia malas, atau dia di dalam kelas itu dia kayak lemah-lemah. Jangan sampai dia tidak makan dari pagi. Itu berarti masuk di bertahan hidup. Atau ada yang dia aktif sekali ke cari perhatian. Jangan sampai itu dia masuk di kasih sayang. Gitu. Atau di kebebasan, dia di dalam kelas tuh mau atur sesuai dia punya. Bisa saja itu di rumahnya itu dia punya orang tua itu tidak kasih kebebasan. Jadi materi ini memang sangat bagus, tetapi dia karena panjang Bapak Ibu, jadi saya hanya kasih secara umum saja, tidak apa-apa. 3 slide lagi. Ini segi 3 restitusi. Iya, nanti ada snack apa ya Bapak Ibu. Jadi ini yang penting juga kalau ketika kita mengalami masalah dengan peserta didik. Ini ada segi 3 restitusi, ada kalimat-kalimatnya juga yang membantu kita untuk melakukan pendekatan. Jadi segi 3 restitusi ini adalah pendekatan tadi supaya anak itu sadar kembali kira-kira apa yang dilakukan. Gitu. Jadi yang pertama itu dia stabilkan identitas. Jadi bagian dasar ini supaya mengubah identitas anak dari yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses, atau dia menyadarkan itu anak. Terus anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara kalimat-kalimat berikut. Ini pendekatan yang pertama. Kalau peserta didik kita ada masalah. Ini kemarin saya juga coba terapkan juga. Jadi pertama itu kita kuatkan dulu dia. Misalkan kalau kerja tugas, misalkan lupa kerja tugas itu tidak manusia. Pokoknya kamu pertama itu kasih kuat dulu. Jangan lu nih gitu. Langsung yang mau apa ini anak langsung kaget tuh. Jadi pertama kita stabilkan identitas dengan ini kalimat-kalimat. Jadi berbuat salah itu tidak apa-apa. Misalkan dia terlambat atau dia lupa kerja tugas. Terus tidak ada manusia yang sempurna. Pak juga bisa pernah lakukan kesalahan. Jadi pertama kita yakinkan dia dulu bahwa dia punya kesalahan itu sebenarnya bisa diperbaiki. Terus ada juga yang ketiga, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Terus ada juga kalimat berikut, kita bisa selesaikan ini bersama. Terus kamu berhak atur untuk terakhir, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri. Jadi ini adalah kalimat-kalimat yang
supaya stabilkan dia punya. Misalkan dia ada emosi, ada masalah apa gitu, jangan kita langsung, kalau kita langsung bahaya. Jadi pertama kita stabilkan dia punya identitas. Ini pendekatan yang pertama ya. Ini sebenarnya karena kita sudah lakukan saja, tapi kita kurang tidak sadar. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita dan validasi tindakan yang salah ini menyadari bahwa dia untuk menyadari ternyata yang dia buat ini adalah kesalahan atau sudah melanggar keyakinan kelas. Itu dia punya kalimat itu seperti ini ya. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Misalkan itu dia berkelahi. Seperti itu. Terus kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Terus ada lagi, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Misalkan ini kasusnya itu masalah berkelahi dan sebagainya. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Jadi kita juga tahu kalau itu dia berbuat salah, tetapi kita mau supaya dia juga menyadari kalau dia berbuat salah ya, dengan menyanyikan ini atau memvalidasi dia punya tindakan ini. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini adalah dia punya langkah-langkah ketika sukses tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Jadi di menanyakan keyakinan ini dia punya kalimat-kalimat seperti ini ya. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Terus apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Terus apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Terus kamu mau jadi orang seperti apa? Jadi di kalimat-kalimat ini misalkan nilai-nilai umum atau keyakinan apa yang telah kita sepakati itu, jangan dia tahu bahwa dia itu telah melanggar satu keyakinan atau keyakinan apa yang telah dia langgar. Seperti itu. Nah, setelah dari sini baru ketika dia sudah sadar, dia sudah tahu dia buat salah, dia sudah tahu nilai-nilai keyakinan apa yang dia langgar, sudah pasti dia akan tahu dia punya solusi. Oh, kalau dia melanggar misalkan tidak kerja tugas, berarti dia sudah tahu keyakinan dia melanggar tidak mengumpulkan tugas tepat waktu. Berarti apa yang dia harus lakukan? Itu sudah pasti dengan sendirinya dia akan tahu dia punya solusi. Dan pasti dia, yang pertama kita jangan langsung kasih, biarkan dia ya cari dan dia jelaskan kepada kita apa yang harus dilakukan, baru kita tambah. Misalkan satu kasus kemarin dia tidak kerja tugas karena lupa. Nah, terus saya tanya lagi, terus apa yang kamu mau lakukan begitu? Jadi dia bilang dia punya dia akan buat catatan tugas-tugas begitu. Nah, yang perlu kita tambahkan adalah ketika dia buat catatan tugas, tetapi kita juga perlu tambahkan bahwa dia harus buat yang namanya jam belajar. Jam belajar di situ artinya tambahan untuk dia dari kita. Ketika dia sudah buat solusi, kita tambahkan lagi membuat jam belajar, yang artinya ketika dia ada jam belajar dia bisa cek lagi itu tugas-tugas yang dia sudah catat. Jadi kita hanya tambahkan di bagian-bagian seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu semua, dan sebelum menutup saya ingin putar video singkat keyakinan kelas yang kemarin sudah dibuat di kelas 7B. Cepat saja nanti saya kasih lihat kesediaan ya. Baik, salam. Ya, ini contoh buat keyakinan kelas ya. Pertama itu saya langsung menanyakan dulu apa itu keyakinan kelas. Nanti mereka yang jawab sendiri. Oh, aturan, ada yang bilang aturan, ada yang bilang perjanjian. Terus setelah menanyakan, baru kita suruh mereka buat sendiri, mereka punya. Dan kemarin itu mereka semua buat semua, dan kurang lebih karena mereka ada 18 orang, jadi ada 18 keyakinan kelas, tapi terlalu banyak. Jadi nanti kita harus telaah lagi. Jadi setelah mereka buat, nanti saya tulis dan rangkum. Iya, setelah rangkum ini, iya. Setelah rangkum baru kita buat jadi kalimat positif. Jadi ada kalimat yang negatif tadi, tidak, dilarang, itu diubah menjadi kalimat yang positif. Terima kasih banyak. Baik, salam.
laporan? Tidak, betul kok? Jangan karena ini ada record kok. Kasih tahu Sar. Oke, berarti tepuk tangan dulu untuk tujuh. Baik, sesuai dengan Pak yang tadi Pak sampaikan, dan ini kita akan buat yang namanya kesepakatan. Karena kemarin itu kita sudah buat tapi belum dikirimkan kok. Nah, hari ini kita akan buat, dan kesepakatan kelas ini nanti kita akan buat bersama. Tapi sebelum itu Pak mau tanya dulu apa yang kalian ketahui tentang kesepakatan kelas. Yes. Ini adalah sebuah perjanjian begitu atau apa yang disetujui oleh satu kelas. Oke, perjanjian. Ada lain lagi? Aturan, mantap. Ada lagi? Aturan yang disetujui. Aturan yang disetujui. Bagus sekali. Tepuk tangan. Nanti kita akan buat yang tadi kayak kalian bilang, kesepakatan, perjanjian, aturan itu kita akan buat bersama. Nanti kalian akan tuliskan di sini. Tadi sudah dikatakan bahwa kita akan buat aturan yang kalian bilang kesepakatan itu, atau keyakinan kelas itu ada yang perjanjian. Nah, itu sebentar kita akan buat sama-sama buat. Jadi keyakinan itu seperti yang tadi kalian buat, bahwa keyakinan ini adalah kesepakatan yang kita buat bersama, dan itu akan menjadi tanggung jawab. Kenapa namanya keyakinan bukan aturan? Keyakinan, kalau aturan itu nanti dia ada hukuman. Keyakinan ini biar supaya kalian merasa tanggung jawab dari kalian punya diri. Dan itu bukan Pak yang buat, kan? Itu akan kalian yang buat. Kira-kira apa saja yang akan kita buat sebentar? Aturan-aturan atau bagaimana? Yang tadi saya mau bilang aturan-aturan itu kita akan buat bersama. Kita mau langsung, kalian mau tulis nanti di sini satu orang satu, terus nanti dibacakan, ataupun nanti kalian langsung sampaikan. Bisa kok? Oke, kita mulai. Pak kasih waktu 2 menit saja untuk kalian buat kalian punya aturan. Nanti disampaikan ke Pak ya. Ini mulai dari Jevan, silakan dituliskan. Ya, dituliskan ya. Nanti Pak akan rangkum di papan. Silakan. Satu orang satu. Iya, satu saja. Nanti Pak minta untuk dibacakan ke depan. Teacher duluan tulis ya, teacher punya di sini. Menghargai sesama. Teacher tulis di sini. Ya. Sudah, kita mulai satu-satu dari Mone. Mengumpulkan tugas dan waktu, mantap sekali ya. Sabar ya, kumpul tugas tepat waktu. Mantap. Bekal, oke, membawa bekal, mantap sekali. Membawa bekal, mantap. Apa res? Tiket kelas. Tiket kelas, mantap. Dan terusan. Buang sampah, mantap. Buang sampah di tempat. 6. Gak punya? Ya. Menjaga ketenangan, mantap ya, bagus sekali. Menjaga ketenangan, mantap. Lanjut ya Mama. Mau berbicara, oke. Mengangkat tangan ketika ingin berbicara. 8, lanjut. Tidak boleh berkata kasar. Oke. Bagus, berkata kasar. Lanjut. Jojo. Tidak memalak teman. Oke. Wow, mantap ya. Memalak teman. Next. Membawa buku ya. Membawa
Ini sangat 7B sekali ya. Nilai mendapatkan. Oke, membayar ongkos. Pas. Oke, karena ada kas, toh. Menghabiskan bekal. Oke, mantap. Menghabiskan bekal. Menjaga sarana prasarana sekolah. Mantap sekali. Menjaga sarana sekolah ya. Bagus sekali. Oke. 14. Membawa Alkitab. Oke. Membawa Alkitab. Next. Membawa buku mingguan. Mantap. Membawa buku mingguan. Yang berikut, tidak boleh ribut. Tidak ribut saat pembelajaran ya, proses belajar mengajar. Yang terakhir, aktif. Iya, mantap sekali. Aktif dalam PBN. Ada lagi kok? Keti, silakan. Itu adalah berarti ini ada kena denda ya. Oke, menjaga agar tidak ada masalah ya. Tidak masalah. Baik. Nah, yang berikut, hal berikut yang Pak ingin kita sama-sama lakukan adalah kita akan melihat semua yang telah kalian buat ini, kita akan buat menjadi satu kalimat yang positif. Misalkan dia ada yang negatif di sini ya. Menghargai sesama itu kalimat negatif atau positif? Mantap ya. Kumpul tugas tepat waktu. Positif. Membawa bekal. Tiket. Buang sampah. Menjaga ketenangan. Mantap. Mengangkat tangan saat berbicara. Tidak boleh. Ada kata tidak. Tidak boleh, berarti kita akan rubahnya menjadi kalimat positif. Tidak boleh berkata kasar. Dia bisa masuk di mana? Menghargai sesama. Jadi ini kita bisa hapus dan kita ganti ke menghargai yang sesama. Setuju? Oke. Tidak memalak teman. Dia istilahnya dia mengandung kata negatif. Kita akan ubah dia menjadi positif. Berarti dia bisa masuk di menghargai teman atau sesama. Berarti ini masuk di nomor 1. Membawa buku belajar atau collection book. Berarti ini positif atau negatif? Positif. Oke, positif. Berarti dia tetap kita gunakan ya. Membayar kas. Nah, ini adalah tugas dan kewajiban kalian. Boleh. Menghabiskan bekal. Positif juga ya. Menjaga sarpras. Positif. Membawa Alkitab. Harus. Ya. Membawa buku mingguan. Tidak ribut saat PBN. Tidak ribut. Berarti kita gantinya jadi positif. Jadinya bagaimana? Menjaga ketenangan. Berarti dia masuk di nomor 6. Iya, mantap sekali ya. Ini dia masuk di nomor 6. Menjaga ketenangan. Aktif dalam PBN. Positif? Positif. Mantap. Menjaga agar tidak masalah. Menjaga tidak masalah. Supaya dia tidak berbuat masalah. Berarti positifnya jadi apa? Menjaga ketenangan. Dia bisa masuk di menjaga ketenangan. Seperti itu. Sudah, berarti kita sudah ada beberapa ya. Kita bisa hapus yang tadi negatif berapa. Ini sudah tidak digunakan lagi. Terus tidak terima. Ini tidak digunakan. Tidak juga tidak di sini. Dan yang ini. Ya, berarti sisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 aturan atau keyakinan. Tapi kita bisa telaah dia lagi supaya kita lihat kayaknya ada yang sama nih. Itu namanya kita menelaah supaya tidak ada kendobelan. Nah, sebelum kita ke situ, kita mau lihat dulu nilai-nilai apa yang ada pada keyakinan kelas ini.
Menghargai sesama ini berarti nilai apa yang ada? Saling menghargai. Good. Kumpul tugas tepat waktu. Nilai apa yang ada di sini? Disiplin. Dan juga tanggung jawab. Mantap sekali. Membawa bekal itu apa? Nilai apa yang ada di situ? Kewajiban dan tanggung jawab. Piket keras, nilai apa? Tanggung jawab. Mantap. Buang sampah di tempat, nilai apa di situ? Tanggung jawab juga menjaga kebersihan. Menjaga ketenangan, itu juga nilai apa? Disiplin. Juga dari jawaban tadi. Mengangkat tangan ketika berbicara. Disiplin, menghargai juga ya. Dan membawa buku belajar sampai sembuh. Tanggung jawab. Berarti kalau kita lihat di sini ada membawa buku dengan membawa Alkitab. Terus apa lagi? Membawa buku-bukuan. Ini kita bisa buat jadi satu saja ya. Kira-kira kalimatnya seperti apa? Membawa buku sesuai jadwal atau membawa apa? Coba yang lebih strike lagi. Membawa buku sesuai jadwal bisa? Kira-kira apa? Ya? Itu kemana tuh, Kak? Membawa buku sama kok? Ada lain yang kita bisa bikin dia punya kalimat lebih apa? Nah, supaya lebih jelas. Ini 3 nih. Bawa buku, Koresin book, bawa Alkitab, bawa buku mingguan. Apa? Membawa buku dan Alkitab. Begitu, Sob? Membawa buku dan Alkitab. Terlalu panjang. Coba supaya 3 ini kan bisa masuk apa? Apa? Membawa buku sesuai mata pelajaran. Bisa kok? Itu bisa ya? Membawa buku sesuai. Ada yang punya spidol kok? Kita punya ada kok? Nanti ini Fania tolong catat ya. Membawa buku sesuai mata pelajaran. Berarti ini tidak apa yang ada di sini. Disiplin, taat, tanggung jawab juga. Ya, ini juga. Nah, sekarang oh ada. Terima kasih ya Kak ya. Ini pas dari tadi ini supaya ini kertas. Oke. Sekarang kita akan ubah aktif dalam pembelajaran. Ini kita masukkan dia punya kalimatnya seperti apa. Bisa dia masuk di dalam kok. Menjaga ketenangan dan aktif dalam pembelajaran supaya dia tidak terlalu panjang ya. Iya. Menjaga ketenangan dan aktif. Iya. Membayar uang kas. Uang kas ini syaratnya dia sudah masuk di dia bisa di sini ya. Iya. Iya, tugas dan kewajiban. Berarti dia punya kalimatnya apa? Menjalankan tugas dan kewajiban dengan kewajiban dengan baik. Nah, apa tugas dan kewajiban tadi? Pertama, bawa buku, membawa bekal, menghabiskan bekal, dan juga membayar kas sesuai dengan ketentuan.
tugas. Ini berarti bisa masuk juga piket Ya, bisa. tiket kelas di dalam. Iya. Berarti kita punya 4, 5, 6 berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tuh 7. Kita punya 7 keyakinan kelas. Dan nanti kita akan buatkan dalam Canva dan kita akan tempel di situ menjadi kita punya keyakinan ke kelas. Nanti Pak akan print out untuk semuanya, ada keterangan-keterangannya di situ. Nanti kalian juga bisa tambahkan kira-kira keterangan-keterangan apa yang harus ditambahkan. Nanti Fania juga akan bantu dengan Jevan nanti sebagai sekretaris untuk membantu mengedit apa-apa lagi. Bisa ya? Bisa toh? Bisa. Oke. Nah, menghargai sesama itu yang tadi Pak sudah sampaikan, ketika orang berbicara kalian juga menghargai. Ada apa lagi di dalam? Tidak boleh apa? Tidak boleh maki. Tidak boleh makin teman, memalak teman. Itu masuk dalam menghargai sesama. Mengangkat tangan sebelum berbicara itu juga masuk sebenarnya di menghargai sesama. Tapi biar ini jadi poin khusus lagi. Tumpul tugas tepat waktu. Berarti apa yang harus kalian lakukan? Tidak boleh terlambat mengumpulkan tugas. Menjalankan tugas dan kewajiban. Piket, membawa bekal, menghabiskan bekal, dan pengumpulan kas. Iya, menjaga sarana prasarana. Yang berikut adalah membuang sampah di tempat. Membuang sampah di tempat berarti sangat jelas bahwa seruannya ini supaya kelas kalian itu tidak boleh bohong. Dan juga kalian harus mengingatkan ke teman untuk membuang sampah pada tempatnya. Menjaga ketenangan dan aktif dalam pembelajaran. Menjaga ketenangan dan aktif dalam pembelajaran seperti apa tadi? Menjaga ketenangan dan aktif dalam tidak boleh ribut. Berarti tidak boleh buat masalah. Aktif dalam pembelajaran seperti apa? Iya. Ditanya dijawab berarti terus kalau rajin juga kalau kalian kurang mengerti harus bertanya. Dan terakhir membawa buku sesuai mata. Bisa? Bisa. Oke, itu adalah keyakinan kelas yang kita buat bersama. Untuk itu kita berikan tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ada apa tepuk namanya tepuk salut. Tepuk salut itu tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Bisa kok? Bisa. Coba kita ulang. Satu orang teriak kok. Tepuk Cristiano salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, mantap. Itu sekian dan kita akan terima kasih untuk kalian semua sudah aktif dan kita akan